Masya Allah, tabarakallah, sahabat. Seperti inilah malam pertama sholat tarawih di Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah suasana usai sholat taraweh di Masjidil Haram. Terlihat jamaah sangat padat merayap. Seperti yang bisa dilihat di pelataran depan pintu utama Geng Abdul Aziz, bagai lautan jutaan jamaah menyebar ke berbagai arah dengan kepadatan yang luar biasa. Tahun ini sholat taraweh berjamaah di bulan Ramadan dilaksanakan sebanyak 10 rakaat, baik di Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Perlu diketahui, sebelum masa pandemi COVID-19, jamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi biasanya melaksanakan sholat taraweh dengan 20 rakaat. Namun beberapa tahun terakhir ini telah terjadi penyesuaian sebagai tindakan pencegahan untuk menjaga kesehatan jamaah baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Keputusan untuk melaksanakan sholat taraweh sebanyak 10 rakaat diikuti dengan 3 rakaat witir, menandai adanya perubahan dari sholat taraweh 20 rakaat yang biasanya dilaksanakan di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi dan di masjid-masjid di seluruh dunia. Format taraweh yang lebih pendek diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih terfokus dan membangkitkan semangat sehingga para jamaah dapat terlibat secara mendalam dalam doa dan pembacaan Al-Quran. Berikut beberapa keutamaan sholat taraweh bulan Ramadan di Masjidil Haram. Nomor 1, keutamaan sholat taraweh bulan Ramadan. Mengenai keutamaan ibadah sholat taraweh di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang mengerjakan sholat qiyam Ramadan karena keimanan dan mengharapkan ridho Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Imam Ahmad, dan At-Tirmidzi. Selain itu, ada juga hadis lain yang juga menyatakan keutamaan dari sholat taraweh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang ikut sholat taraweh berjamaah bersama imam sampai selesai, maka untuknya itu dicatat seperti sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah keutamaan sholat di bulan Ramadan. Nah, jika sholat Ramadan dilaksanakan di Masjidil Haram, nilai pahalanya akan jauh berlipat ganda. Riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat di masjidku, di Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram Mekah, dan sholat di Masjidil Haram lebih baik dari 100.000 sholat di masjid lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nomor 2, imam taraweh bergantian. Setidaknya ada 7 imam Mekah yang bergantian memimpin sholat taraweh di Masjidil Haram, yang semuanya bersuara merdu membuat khidmat dalam melaksanakan sholat. Sebagai contoh, pada malam pertama sholat taraweh tahun 2025, sholat isya dan taraweh secara bergantian dipimpin Syekh Abdurrahman As-Sudais dan seorang imam Mekah lainnya. Berikut daftar imam sholat taraweh di Masjidil Haram yang dirilis tahun 2025. Nomor 1, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Nomor 2, Syekh Mahir Al-Muakli. Nomor 3, Syekh Abdullah Juwaini. Nomor 4, Syekh Bandar Balela. Nomor 5, Syekh Yasir Dosari. Nomor 6, Syekh Badr Al-Turki. Dan nomor 7, Syekh Walid
Al-Samsan. Nomor 3, keutamaan umroh bulan Ramadan. Sebagai tambahan, selain melakukan sholat taraweh, jamaah juga berkesempatan melakukan umroh. Umroh di bulan Ramadan juga memiliki keutamaan yang sangat istimewa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya pada seorang wanita, "Apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami?" Wanita itu menjawab, "Aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta, di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayah Fulan dan anaknya. Ia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum. Kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut." Lalu Rasulullah bersabda, "Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh Ramadan senilai dengan haji." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi menjelaskan, yang dimaksud adalah umroh Ramadan mendapati pahala seperti pahala haji. Namun bukan berarti umroh Ramadan sama dengan haji secara keseluruhan. Sehingga jika seseorang punya kewajiban haji, lalu ia berumroh di bulan Ramadan, maka umroh tersebut tidak bisa menggantikan haji. Ada pemandangan lain di bulan Ramadan di Masjidil Haram. Jika pada musim haji atau hari-hari biasa banyak orang berjualan di sepanjang jalan, maka saat sholat taraweh tidak terlihat satupun orang berjualan. Tidak hanya di dekat Masjidil Haram, tapi juga di jalan-jalan yang agak jauh, sehingga meski jalan penuh sesak dengan jamaah yang berlalu lalang, jalanan terasa lebih mulus. Apalagi kendaraan juga tidak beroperasi di jalan saat sekitar pelaksanaan sholat taraweh. Berikut beberapa tips yang bisa dipertimbangkan agar jamaah bisa lebih lancar sholat taraweh di Masjidil Haram. Pertama, datang lebih awal. Karena padatnya jamaah, pintu masjid masuk Masjidil Haram gampang sekali ditutup. Oleh sebab itu, jika ingin masuk masjid, jamaah lebih aman datang lebih awal. Usahakan masuk masjid jauh sebelum waktu sholat maghrib. Jika waktu mendekati sholat maghrib, maka konsekuensinya akan sangat sulit masuk ke Masjidil Haram atau mendapatkan tempat yang nyaman. Jangankan bisa masuk, untuk mendapatkan posisi di pelataran Masjidil Haram saja tidaklah mudah. Jamaah sudah duduk nyaman bersiap-siap untuk berbuka puasa. Selama Ramadan, biasanya banyak sekali para dermawan Arab Saudi bersemangat berbagi makanan untuk buka puasa bagi para jamaah. Bahkan tidak sedikit makanan diturunkan dari kontainer-kontainer besar. Usai sholat maghrib, sebaiknya menahan diri untuk tidak kembali ke penginapan. Manfaatkan waktu untuk beribadah seperti berzikir, membaca Al-Quran, atau berdoa. Dengan demikian, saat tiba waktunya sholat isya dan sholat taraweh, posisi sudah aman, berada di tempat yang nyaman. Kedua, jika ingin mengikuti sholat di pelataran Ka'bah, maka jamaah harus berpakaian ihram bagi laki-laki dan busana muslim bagi perempuan. Tanpa memakai pakaian ihram bagi laki-laki, jamaah akan diarahkan untuk memasuki pintu lain, bisa ke lantai 2 atau lantai 3, atau bisa juga saat sudah penuh bisa ditolak masuk masjid. Untuk itu, agar lebih aman, sekali lagi jamaah harus datang lebih awal, jauh sebelum waktu maghrib. Atau jika perlu usai sholat asar, tidak keluar masjid. Waktu yang panjang bisa dimanfaatkan untuk tawaf sunnah, berzikir, membaca Al-Quran, atau berdoa. Tips lengkap agar bisa sholat di pelataran Ka'bah atau sholat di dekat Ka'bah bisa disimak di video saya sebelumnya. Ketiga, jika menghendaki segera kembali ke hotel usai sholat, mengingat padatnya jamaah, maka perlu bersabar dan pandai mencari celah yang ada. Untuk mengurai kepadatan jamaah,
terutama di pelataran utama depan Masjidil Haram. Para petugas membantu memberi rambu-rambu sebagai petunjuk arah. Contohnya, seperti yang terlihat, sejumlah petugas menunjukkan rambu exit atau jalan keluar. Demikian ini hanya terjadi spesial di bulan Ramadan, tidak di hari-hari biasa. Namun, jika ingin kembali lebih aman, jamaah bisa bergerak menuju hotel beberapa waktu kemudian saat suasana sudah semakin berkurang kepadatannya. Demikian, semoga semuanya diberi kelancaran beribadah di Masjidil Haram. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.